Jadi sales itu targetnya tinggi, nanti kalau nggak capai target nanti saya nggak dapat gaji. Nah, Kamera roll. Tar dulu yuk, gue belum siap nih. Ih, sama lu. 3, 2, 1. Risna. Apa kabar Mbak Bro? aduh, kabar hari ini baik-baik saja. Baik ya? Oke. Mbak Gimana Rizna. kabar kalian? Sehat? Aduh. Ya, Sehat, lahir batin lahir ya. batin ya. Lahir batin sehat. Alhamdulillah ya, sehat Iya. ya. Yuk, gue udah gak sabar pengen ngobrol sesuatu nih. Mbak Rizna. Oke. Wih. Adi. Aduh enak ya. Mbak, aduh Mbak, adem banget sih Mbak. Bego. Ngomongin apa? Oke. Dia mau ngobrol sama Iya, dia. Ngobrol ya? Kita Iya. ngobrol ya? Gue Iya. pandangan gue teralihkan mulu, jadi gue gak fokus. Baik-baik lu. Mbak, Ya. Mbak kok bisa cakep sih Mbak? Aduh. Kalau itu kayaknya bawaan dari lahir. Buat dari lahir. Iya. Tapi pertanyaan saya Mbak, Iya. Mbak cakep-cakep kok jadi sales sih Mbak? Aduh. Sales ya? Mm-mm. Karena menjadi seorang sales itu enak aja gitu kerjaannya tuh, hanya bisa berkomunikasi dengan orang banyak, kita punya penghasilannya lebih juga kayak gitu. Oh. Beda dengan dengan teman-teman yang lain gitu, yang punya profesi yang lain gitu. Salesnya sales apa sih Mbak Rizna? Kalau aku pribadi sih dari dulu sampai sekarang masih menjalani sales kartu kredit kayak gitu. Oh, kartu kredit. Iya betul. Jadi yang jualannya yang pakai telepon tuh bukan? Bukan. Yang nawar-nawarin? Bukan telemarketing kita, Oh, tapi lebih bukan. terjun ke lapangan, entah itu pameran di mall-mall ataupun kita corporate sales kayak gitu. Kita ke Corporate. perusahaan-perusahaan untuk door to door kayak gitu. Oh. Kok bisa Mbak? Mbak kan cakep ya, Iya. enak dilihat. Itu kan biasanya identik dengan sekretaris Mm-mm. gitu-gitu atau CS. Mm-mm. Emang dari awalnya itu Mbak kok bisa jadi sales? Gimana? Atau pertama ngelamar emang gue pengen jadi sales? Iya, iya. Apa Oke. gimana? Jadi pertama kali kita mau ngelamar kerja itu, aku biasanya itu ngelamarnya itu pengennya admin gitu kan, atau SPG kayak gitu. Tapi nggak tahu kenapa tuh pas aku ngelamar malah dapatnya tuh sales mulu kayak gitu. Sampai pada akhirnya itu kayaknya enak nih jadi seorang sales, ya udah aku tekunin aja kayak gitu. Jadi berawal dari ketidaksengajaan. Ketidaksengajaan. Jadi keenakan. Iya. Oh gitu. Emang udah berapa lama Mbak? Kurang lebih itu kayaknya udah 5 tahunan dari Wih. tahun 2015 sampai sekarang. Lumayan 5 juga ya. tahun. Tunggu, 5 tunggu. tahun jadi sales. Iya. Kartu kredit semuanya. Iya, kartu kredit. Mbak udah ketemu sama berapa banyak orang? Wah, aduh, udah ribuan orang. Ribuan orang ya? Ribuan orang. Suka macem-macem nggak sih Mbak itu orang-orang? Aduh, tergantung orangnya sih ya, gitu kan. Mbak, kan kalau ngomongin kartu kredit nih ya, Iya. itu nggak malah bikin dosa ya? Aduh. Maksudnya kan nawarin kartu kredit kartu utang, orang bilang ya? Iya Ya. nggak sih? Iya betul, emang riba ya Pak ya. Hmm. Cuma yang saya lihat di sini itu dengan adanya kartu kredit justru banyak orang yang terbantu. Entah itu nyicil nyicil barang dengan promo dan diskon yang lumayan besar pakai kartu kredit kayak gitu. Atau kalau enggak juga misalkan orang itu pengen beli suatu barang tapi belum gajian gitu kan. Dengan adanya kartu kredit kan bisa langsung kebeli kayak gitu. Lebih cepat aja gitu loh Pak. Mungkin lebih banyak ke manfaatkan fitur-fitur dari kartu kredit ya. Iya, Karena betul. misal nih, gue kan sempat beberapa kali ditawarin nih Mbak. Ya. Misalnya ada promo cicilan 0%. Jadi kalau mungkin ada cicilan 0% ketika kita belum sanggup mampu beli, Iya. pakai CC mungkin kita lebih dimudahkan kali ya, gitu kali ya. Yuk? Nggak tahu gua, emang iya? Iya, kayak gitu. Lebih dimudahkan. Lebih dimudahkan. Iya. Mbak, itu kan Mbak nawarin ke orang langsung tuh. Udah banyak orang loh. Pernah nggak sih Mbak dapat perlakuan yang sedikit tidak menyenangkan lah, misal digoda-godain? Iya. Pernah. Apalagi cewek kan? Apalagi cewek. Itu pasti. Oh pasti. Pasti Digodain. Pasti digodain. Sekarang aja digodain. Enggak, kita nggak godain. Kita nggak godain. Cuman usaha. Usaha aja. Oke, digodain pernah, terus dimarahin, diomelin kayak gitu pernah juga kayak gitu. Mungkin kalau pas aku diomelin itu pas posisi emang orang tersebut tuh lagi kurang enak aja gitu, lagi Moodnya kurang mungkin iya, ya. kayak gitu. Oh, Terus tapi- Mbak responnya gimana? Kan diomelin tuh.
ya walaupun diomelin kita tetap harus melayani nasabah itu dengan baik kayak gitu, orang itu dengan baik kayak gitu. Kita nggak boleh memperlakukan nasabah itu marah kita marahin lagi, nggak boleh kayak gitu. Jadi kita tetap ya udah kita menyikapinya tuh dengan baik juga kayak gitu. Oh ya udah Pak atau Bu, mohon maaf ya udah mengganggu waktunya, kalau kayak gitu doang sih. Berarti selain kerjanya, kalau ini kan bukan yang tele ya, kalau tele ada lagi berarti Tele ada beda lagi ya berarti ya, nawarin by phone aja kan. Oke, kalau yang nih kayak Mbak Risna gini berarti yang dia jualannya ke kantor-kantor gitu ya. Iya, Nah, gue juga pernah kayak yang di mall-mall kan suka banyak tuh. Yang kalau misalnya kasih apa? Brosur. Boneka, bukan. Oh itu gimmick. Iya, Hadiah kasih hadiah ya, Iya. kasih hadiahnya. Biar mau bikin ya. Iya. Biar mau bikin ya itu maksudnya. Iya betul. Kayak Nah, gitu. itu Mbak Risna jalanin semuanya itu berarti. Jalanin semuanya. Nah, berarti kalau misalnya kayak ke kantor berarti kan nggak boleh masuk Mbak Risna. Kan Belum ada kenal security-nya kan, gitu ya atau gimana sih modelnya kalau misalnya ke kantor tuh? Oke, jadi awalnya tuh kita punya trik sendiri ya, gitu kan. Entah itu kita deketin satpamnya dulu atau security-nya dulu biar bisa masuk, atau kalau enggak kita udah punya referensi di gedung tersebut, kayak gitu. Entah itu bagian HRD-nya, entah itu resepsionisnya, kayak gitu. Biar kita bisa langsung masuk ke situ, kayak gitu. Tapi banyak yang mau tuh kalau kayak gitu. Dari satu perusahaan itu ya kurang lebih sih lumayan sih kayak gitu. Lumayan. Ada yang mau, ada yang enggak, tapi tergantung orangnya kayak gitu kan. Ada kala juga kan kita nemuin satu gedung itu kayaknya awam dengan kartu kredit gitu. Tapi ada yang bener-bener pengen banget punya kartu kredit satu gedung itu kayak gitu. Tergantung orang-orangnya juga sih. Oke. Kalau di mall berarti itu. Kalau di mall mah gampang lah ya. Gampang, Orang lalu lalang terus ini ya nawar-nawarin gitu Apalagi kan biasa. apalagi mall kan tempatnya orang belanja yo. Iya juga gampang, sih. Gampang ngomporinya Itu. nggak, Mbak? Itu lebih gampang sih. Kalau di mall lebih gampang kayak gitu. Oke. Berarti kalau di posisi sales gini target kan? Pasti. Targetnya? Gede nggak? Gue tadi pengen nanya itu, targetnya gede nggak sih Mbak? Iya. Kalau untuk masalah target itu di semua perusahaan itu pasti lumayan gede lah ya, apalagi sales kayak gitu. Tapi tergantung kita nanti menjalaninya seperti apa. Biar nggak kepikiran targetnya kenceng, kita jalanin aja gitu. Jalanin aja biar nggak berasa target itu kenceng. Kayak gitu. Tapi banyak loh Mbak orang yang ditawarin nih, ini lawan kerja jadi sales ini, sales itu. Mereka langsung Mau. targetnya Iya. serem nih, targetnya ini. Kenapa gitu sih? Emang Mbak tapi ngerasain 5 tahun kayaknya ya. Iya. Iya, berarti itu mentalnya dia belum kuat kayak gitu. Mereka masih berpikiran bahwa jadi sales itu targetnya tinggi, nanti kalau nggak capai target nanti saya nggak dapat gaji. Nah itu. Jadi mereka terpatok dengan gaji pokok. Kalau saya pribadi nggak seperti itu kayak gitu. Walaupun saya nggak dapat gaji pokok pun nggak jadi masalah karena saya masih bisa mendapatkan insentif yang tinggi. Mbak, sebelum ngomongin insentif, Oke. Mbak bisa bertahan 5 tahun menjadi sales. Emang skill apa sih yang harus dipunya? Dari sekian banyaknya orang yang mundur tuh dari profesi itu, tapi Mbak sanggup bertahan sampai hari ini 5 tahun loh. Itu lama loh Mbak. Ya. Jadi awalnya tuh kita punya impian. Impiannya tuh apa? Entah itu memiliki rumah ataupun mobil atau bisa mendapatkan apa yang kita mau. Itu kan semuanya berhubungan dengan uang gitu. Makanya dari itu aku tetap bertahan di situ karena aku punya impian ingin mengumrohkan orang tua, pengen beli rumah, pengen beli mobil. Nah, itu dia. Artinya Mbak Risna berarti udah punya rumah, udah punya mobil. Amin. Iya kan? Pertanyaannya yo, Apa? emang sebulan bisa berapa digit sih Mbak? Aduh. Itu dia. Berapa digit sih Mbak? Saya jadi Oke. penasaran Mbak. Kalau untuk masalah pendapatan, penghasilan take home sih kurang lebih bisa dapetin 2 digit. 2 digit. 2 digit. 2 digit. 2 digit. Itu nyampe target. Capai target. Oh iya. Itu insentif doang. Itu insentif. Belum sama gaji kalau ada. Kayak ada gaji gak sih kalau misalnya itu? Ada. Ada ya, ada. Ada. Oh, itu 2 digit belum sama gaji. Iya.
Yuk 2 digit ditambah gaji pokok jadi 3 3 digit. Tetap 2 digit. Nempel nih ya. Iya. Yuk gede. Boleh nggak sih Mbak disebut angka? Mancing aja dulu ya. Nggak bisa kita publikasi kalau misalnya. Oh, nggak bisa ya? Jangan Iya. coy, 2 digit kan lu udah tahu. Iya, 2 digit Minimal banget namanya 2 digit itu angka 1 sama 0. Tuh 2 digit angka 1 Iya. sama 0 10. Iya, itu udah 2 Tambah digit. 03 10.000. Enggak ya? Iya kan? Mbak dengan resiko dan target yang Sesuai enggak? dengan target di lapangan kan kita tahu sendiri lah ya, namanya sales ya yuk. Pasti ditolak lah, dapat respon atau perlakuan yang kurang menyenangkan itu pasti ada kan. Tapi dapat income-nya itu sampai 12 digit. Menurut Mbak ini profesi yang menjanjikan untuk orang di luar sana atau gimana? Iya, menjanjikan banget sih kayak gitu. Jadi kalau orang masih ada yang ditawarin jadi sales udah nyerah itu mereka sebenarnya harus dikasih apa sih Mbak? Biasanya tuh harus dikasih motivasi aja sih, terus dikasih bukti nyata gitu bahwa menjadi seorang sales itu enak gitu, kerjaannya tuh jangan sampai dipandang sebelah mata gitu. Oke, Mbak Risna, Oke. dengan income yang sampai 2 digit, tapi resiko di lapangan itu kan banyak penolakan atau mungkin pernah mendapat perlakuan kurang menyenangkan ya yuk. Menurut Mbak itu sesuai nggak sih Mbak resikonya dengan hasilnya Mbak? Sesuai banget lah. Sesuai ya? Iya, sesuai lah. Dengan income 2 digit terus apa tuh kita ditolak sama customer gitu. Terus ada beberapa customer yang kurang mengenakan ke kita gitu kan. Belum lagi panas, belum lagi hujan, sesuai banget sih. Iya tuh coy. Iya. Banyak orang nggak lihat ya kan. Banyak orang Perjuangannya. lihat perjuangannya, prosesnya ya kan. Orang mah ngeliatnya enak-enak aja, 2 Bu. digit. Dia duitnya banyak, oh dia punya mobil, oh dia punya rumah, ya kan. Tapi nggak tahu di balik itu prosesnya, Perjalanannya ya. iyalah. Kehujanan, kepanasan ya cuy. Yang cowok aja belum tentu loh bisa bertahan sampai 5 tahun untuk Iya menjalani benar, profesi ini yuk. benar, Iya. benar. Tapi Mbak Risna wah hebat sih, salut sih emang. Tapi Mbak nggak pengen pindah profesi gitu Mbak? Mbak kan lumayan cakep sih ya, menurut gue ya. Masih bisa jadi sekretaris pribadi. Ganjen apa? Ya kan Mbak berusaha jujur ya. Ya, Jujur. jaim dulu, Iya. ntar aja. Iya Mbak cakep itu jaim gue. Gitu Mbak, atau Mbak pengen jadi yang apalah gitu, profesi lain deh pokoknya. Pernah nggak kepikiran atau pengen nggak? Untuk saat ini belum ada kepikiran. Karena terikat dari 2 digit. Yes. Aku lebih suka tetap di dunia sales, menjadi seorang sales karena yaitu insentifnya jauh Lebih besar. banyak, Lebih besar, lebih ya. besar gitu kan. Kita kalau sekretaris mungkin kurang lebih ada berapa digit ya? Iya juga sih. Tapi kalau sales kan bisa lebih dari itu, kayak Iya gitu sih. kan. Iya juga sih yo. Iya, Kadang iya. kita mikir gini ya, kayak ya kita nggak usah sebut lah profesinya apa. Maksudnya untuk sampingannya kan ya pure hanya gaji Cuman pokok itu doang ya. Sebulan dia akan terima segitu. Iya. Kalau sales kan sebulan tergantung kinerja Iya. kita ya. Iya. Benar juga sih. Terus udah gitu kalau yang pernah gue lihat, gue juga punya teman kayak Mbak Risna gini kan, sales juga kebetulan. Dia tuh kayak kalau setiap ya setahun bisa 2 kali kali ya. Maksudnya kayak jalan-jalan. Iya. Nah. Iya nggak, Mbak Risna? Iya, Pasti betul. sering kan? Dapat Sering nggak? reward, iya. Dapat reward kan, Dapat bonus reward kalau kita capai jalan-jalan. target, betul. Iya kan? Iya. Wah, tuh udah gitu jalan-jalannya juga bukan dalkot ke Apaan sih yo? dalam kota itu. Oh, dalam Dalam negeri maksudnya. Iya. Jakarta Bekasi jalan-jalan. Iya, bener. Sip. Dalam negeri maksudnya dalam negeri dia ininya luar negeri Luar kan? negeri. Iya. Iya kan? Wah, Berarti gue ngiri juga luar sih. negeri itu ya kayak Blok M kesana dikit ya? Itu dalkot. Oh itu dapat juga ya? Dalam Oh ternyata wawasan gue kurang jauh. Sepertinya gue harus jadi sales biar bisa merasakannya. Iya. Bisa jadi lo. Bisa jadi. Sales panci. Kayak sih dong. Iya. Oke, Mbak. Ngomongin bonus udah, Hmm. tripnya udah, iya kan? Emang karirnya ada nggak sih Mbak dari bertahun-tahun itu? Oke, kalau untuk masalah karir kita pasti ada lah ya kayak gitu. Apalagi untuk menjadi seorang sales pasti karirnya cepet kayak gitu kan. 3 bulan atau 6 bulan berturut-turut kita achievement terus aja nanti bisa dipromot untuk ke level senior ataupun
bisa lebih dari itu, atau bisa jadi SPP kayak gitu kan. Dari SPP mungkin bisa naik lagi gitu kan, untuk kayak jadi manajer kayak gitu. Oh, itu jenjangnya tuh ke situ dulu. Iya, Jadi cepet. kayak kalau yang anak-anak baru tuh dari apa? Junior. Oke, senior, Ke senior. associate, atau kalau enggak presiden klub. Presiden klub. Iya. Presiden klub. Iya. Jadi presidennya sales gitu. Iya, pokoknya intinya pakai karpet merah kemana-mana enggak ya? targetnya jauh Aladin lebih kali ya. tinggi biasanya itu. Oh, target lebih tinggi. Oh, kalau misalnya kayak gitu berarti junior misalnya targetnya berapa? Taruhlah misalnya 30 misalnya gitu ya. Iya. Berarti kalau yang senior dia targetnya lebih naik lagi berarti. Iya, 60. 60. Oh, oke. Nanti Kalau yang yang presiden klub baru 70. 70. Iya. gitu. Atasnya presiden klub, Pak. Menteri-menteri dan jajarannya kan? Kagak ada. Oh, nggak ada ya? Supervisor itu namanya. Oh, iya namanya supervisor. Iya. Oh, dari presiden klub langsung supervisor. Iya. Setelah itu level tingginya lagi Ada lagi nanti ya, manajer kayak gitu. Manajer. Asisten manajer terus manajer kayak gitu. Oh, asisten manajer terus manajer. Yuk, tunggu yuk. Kok tahapan menjadi manajernya lebih cepat ya, yuk? Misal nih, kalau admin, atasnya apa ya? Senior admin, Iya kan? Terus naik level lagi? supervisor admin. Supervisor. Emang nggak ada ya? Perasaan rata-rata nih, yuk. Gue sering ketemu ngobrol di luar sana, rata-rata untuk menjabat manajer, bahkan sampai direksi, itu track recordnya Bisa lama. biasanya nggak jauh dari sales yuk. Iya sih, maksudnya dia mungkin bisnis kali ya. Bisnis Maksudnya ya? kalau manajer kayak admin gitu, manajer admin ada nggak sih? Oh nggak ada, admin kan sifatnya support. Nggak ada ya? Nggak ada yuk. Nggak ada berarti. Berarti Mbak untuk jenjang kita ngomongin karir lah ya. Untuk mengawali profesi dari sebagai sales, berarti yang saya lihat sih, untuk tangga mencapai tingkat level yang lebih tinggi tuh lebih cepat diterobos dari jalur sales ya? Iya, sales. Sales ya Mbak? Iya. Kita 6 target misalkan 6 bulan gitu kan. Capai target terus, nanti dipromot lagi, naik level lagi. Terus pas udah naik level gitu kan, capai target lagi, naik level Naik lagi gitu kayak ya. gitu. Iya. Tapi ya Sesuai kalau dengan ini iya ya, sih. tekanan Dan ya. iya, maksud gua gitu tadi yang iya bener kayak lu tuh. maksudnya gini coy, maksudnya untuk orang kan lihat tuh banyak yang tadi gue bilang ya, maksudnya banyak orang lihat tuh kayak yang enaknya aja gitu ya. Untuk bisa memang jenjang karirnya sih enak memang, tapi memang untuk lu bisa ke sana gitu kan. Tracknya itu iya tracknya tuh nggak lempeng aja Iya, gitu kan ya. gini ya. Itu pasti naik turun kila kilo gitu kan ya nggak sih Mbak Risna? Betul. Dan prosesnya juga pastinya juga nggak instan ya kan? Ya kan lu Yes. nggak ada yang instan coy di Hidup ini hidup penuh ini coy. dengan challenge. Iya, bahkan yang namanya mie instan aja tuh lo harus Nggak masak. instan oh iya. Iya. Tuh, mie instan Iya, juga kan? tetap nggak instan. Iya, kan? Tetap direbus, Mie nyalain instan. kompor. Nah, pakai masak air. dulu kan? Iya, masukin Masak bumbu. dulu. Nah, harus butuh proses. Jadi semuanya nggak instan semuanya. Oke, jadi mie instan kalau mau endorse kita tolong biar kita bikin mie itu menjadi instan ya. Ya boleh. Ada di sini. Oke, Mbak, ngomongin karir udah, untuk bonus-bonus segala macam udah, tapi gue pengen tahu nih Mbak, pernah nggak sih Mbak ada ngerasa jenuh karena nggak achieve target misal, putus asa karena wah target gue masih jauh misal, Iya, atau disappointed. iya kan berbulan-bulan tidak pernah achieve misal, pernah nggak Mbak? Kalau ngerasain kayak down kayak gitu itu pasti pernah ya. Semua orang juga pasti akan merasakan hal yang sama kayak gitu ya. Tapi tergantung kita, apalagi kalau sales itu kan mentalnya harus kuat gitu kan. Kalau misalnya capai target diomelin, kita harus kuat juga. Terus kalau misalkan kita ketemu sama orang terus orangnya juga marah-marah, kita juga harus kuat juga tuh dari situ. Makanya intinya lebih ke mental aja sih. Triknya gimana untuk bisa kuat? Diomelin, Dimarahin. dimaki-maki, dihina, dicaci, Cerca. cerca. Ya, ini bukan film anak tiri ya, tolong. Ya, maksudnya triknya gimana tuh Mbak Risna? Kalau misalnya kayak gitu kan, kalau gue lihat kayaknya mostly memang
yang kerjaan yang paling banyak dibutuhkan adalah sales gitu kan. Tapi apapun produknya ya. Tapi banyak orang yang kayak dibilang sama Mbak Risna nih dicaci, dimaki, dihina gitu kayaknya nggak terlalu kuat dah. Gua pun kayaknya nggak terlalu kuat gitu. Oke. Kita harus bisa Lemes. menyemangati diri sendiri sih. Gimana? Menyemangati diri sendiri. Oh. Kayak gitu terus kita inget tuh kita impiannya apa kayak gitu Dream. kan. Waduh, impiannya apa nih? Rumah. Oh, berarti kita harus kejarin tuh. Kayak gitu. Berarti kita harus punya impian juga nih kayak Jadi gitu. Mbak. Iya. Jadi kita harus punya impian, akan kita capai impian tersebut. Betul. Dengan menyebut rumah. Nah, Jadi. iya. Yuk, Jadi kalau yuk, misalkan ada yang kalau ada yang caci maki juga, wah biarin aja dah. Yang penting gue dapet rumah gitu. Iya benar juga yuk. Cuek berarti ini kuncinya Iya. ya. Cuek. Iya. Agak cuek gitu ya. Tapi kan ada juga yang nggak semua orang cuek kali. Berarti yo. Orang yang baperan gimana nih? Berarti orang baper nggak cocok jadi sales yo. Oh iya. Cocoknya dia jadi konsultan dari hati ke hati mungkin. Iya. Lebih sensitif gitu yo. Jatuh Iya. cinta nanti jadinya. Gitu. Tapi cukup menarik ya untuk profesi ini ya. Lu Banget ada lah. pengen pindah yuk? Hah? Kalau Lu malam mau udah nggak jadi. Nggak bakal kuat dia belum mbak. ngomong saya. Oh, belum ya. Emang kuat ya? Hah? Emang Nggak kuat? tahu sih. Nggak tahu ya. Nggak tahu juga. Tapi ya kalau dilihat dari caranya dan segala macam sih ya nggak tahu juga sih. Iya sih. Kan belum dicoba. Iya juga. Mending kita tanya, Mbak, Oke. pernah nggak Mbak temen atau keluarga atau orang-orang terdekat lah memandang sebelah mata, lu kok jadi sales sih? Pernah Nah, sih kayak gitu? bener. Lu belum nyokap Ya. atau bokap gitu kan. Lu udah gue sekolahin, Lu gua didik. gue udah kuliahin Jadi tinggi-tinggi sales gitu, katanya. ujung-ujungnya jadi sales. Pernah begitu? Pernah Pernah? ketemu sama teman, iya kayak gitu. Kenapa sih lu pengen jadi sales gitu kan? Kenapa sih terus jadi sales terus kayak gitu kan? Terus aku bilang aja di sini duitnya jauh lebih enak ya dibandingkan dengan profesi yang lainnya kayak gitu kan. Terus aku tanya balik lagi, emang di situ income-nya berapa kayak gitu. Terus dia bilang sekian. Oh enggak, aku masih tetap pengennya jadi sales kayak gitu. Karena berat di angka 2 digit kayaknya. 2 digit. Udah, Bilangnya duit. ujung-ujungnya duit ya. Tapi benar juga sih, logis yo. Kerja dimanapun, profesi apapun pasti akan ada namanya tekanan. Pasti. Kan? Terus akan ada namanya kelompok-kelompok yang mungkin tidak senang dengan kita. Otomatis sih. Otomatis ya kan. Target juga pasti ada sih. Target pasti Di setiap- ada. setiap Deadline lah, setidaknya deadline Deadline. pasti ada. Apa bedanya gitu? Tapi ini hasilnya lebih yo. Berarti mbaknya mengambil risiko dengan risiko yang terukur. Wah, luar biasa sih. Keren banget mbak. Mbak, Keren. sebelum kita mengakhiri nih, mungkin untuk di luar sana itu nggak cewek nggak cowok lah. Sebenarnya kan banyak banget lowongan untuk menjadi sales, tapi mereka sudah down duluan ya yo, udah menolak duluan, tidak mau mencoba, dan kadang yang nggak masuk akal ini alasannya, gue udah sekolah tinggi, udah kuliah, masa ujung-ujung jadi sales. Kira-kira mbak pengen ngomong sesuatu apa gitu mbak ke mereka? Oke, ini buat kalian semuanya nih, jangan pernah malu untuk kita menjadi seorang sales kayak gitu kan. Karena apa, menjadi seorang sales itu juga gak gampang dan gak mudah. Selain bisa memahami produk yang dijual atau bisa berpresentasi atau berkomunikasi di depan orang banyak, ternyata sales juga kan dia harus punya keberanian, harus punya kepercayaan diri, harus memiliki mental yang kuat. Jadi menjadi seorang sales juga itu nggak gampang kayak gitu. Tapi kan kita punya kelebihannya itu kita bisa mendapatkan link yang banyak, referensi yang banyak gitu kan. Kita bisa ketemu sama orang banyak juga kayak gitu. Itu salah satunya. Terus kita juga punya wawasan yang lebih juga kayak gitu. Dan memiliki income yang tinggi Lebih. juga. Itu dia ujung-ujungnya. Ujung-ujungnya duit. Ya semuanya kan juga kita kerja buat apa sih? Buat Ya kan? Buat apa itu? dapur Nyari ngumpul. duit. Nyari duit bos. Ya kan? Iya sih. Iya, Gue jadi betul berubah juga. pikiran nih ya, lama-lama ya. Oh, di sales panci. Siang dia, gue gak punya dasi ya. Ada nama panci mak. Mbak, saya cocok gak jadi sales panci? Kurang cocok sih. Kurang cocok. Cocoknya sales sama mbak? Garpu. Sales apa ya? Kayaknya kalau untuk Mas Ali ini gak cocok buat jadi sales, tapi jadi host, Oh, jadi presenter. host. Berarti dikit minum, aduh host nih. Itu haus. Oh, itu haus.
Kali aja Haus mau endorse kita. Itu Haus Oh, itu produk. Haus produk ya. Sono iya. Oke, yuk, lu masih ada yang mempertanyakan nggak yuk? Enggak sih, gue salut lah sama Mbak Risna lah. Dengan jam terbangnya yuk, Mm-mm. dia cewek yuk. Apalagi cewek kan, Yuk. cowok aja mungkin juga banyak yang nggak Kuat tough. ya, Banyak nggak bisa fight selama ini gitu dengan durasi waktu 5 tahun. Iya, Tapi dengan income yang didapat ya worth it lah. worth it lah. Worth it lah. Mbak, terima kasih atas waktunya. Tapi sebelum closing, masih ada satu pertanyaan yang masih penasaran dari tadi kan. Apaan lagi? Mbak udah punya pasangan belum? Ujung-ujungnya begitu. Ya, modus.